pengikut jalan lurus. Ini agamanya apa? Ditampilkan wajahnya, Dinda. Tampilkan wajahnya. Biar kelihatan. Enggak. Iya, gitu ya. Ya. Bentar. Oke, silakan kalau mau bertanya Dinda. Kita diskusi pakai data Dinda ya. Jadi Yesus itu mempunyai apa? Karena dia mengajarkan kasih kepada sesama manusia. Bahkan apa? Mendoakan musuh. Yesus mendoakan musuh. Ya, Yesus mendoakan musuh. Kasih sesama manusia dan kepada Allah. Dan yang berikut dia mengajarkan juga tentang menghormati pemerintah. Makanya kan dia katakan kalau kita pemerintah misalnya kita harus kemudian kasih kepada Allah, kita menghormati Allah. Kemudian ajaran-ajarannya itu adalah tentang moral, ya. Jangan kamu berzinah. Jangan apa? Curi itu 10 perintah Allah itu. Kemudian kalau Anda tidak larangan, berarti ada salah. Bahkan dia mengatakan jangan berzinah, jangankan berzinah, memang seorang wanita sudah mengingini untuk mengingini untuk melakukan zina, itu sudah berzinah. Walaupun tidak secara Oke, saya mau tanya tentang Muhammad. Coba Anda utarakan Muhammad. Ini seperti apa? Ini ajaran atau rupa? Ya, ajaran. Oh, ajaran. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi buah pengajaran dari Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Jika Anda ingin lebih mengetahui lebih detail, maka Anda mengkaji dalam Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran ya pengajaran tentang spiritual, tentang sosok disembah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam Al-Quran, khusus di dalam surah Al-Ikhlas, bahwasanya Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajarkan dalam Al-Quran, yang tertulis dalam Al-Quran, bahwasanya kita boleh membalas kezaliman yang diarah kepada kita dengan zalim rupa. Sementara ajaran yang disampaikan dalam Bible, ketika kita tidak boleh melawan, dalam Matius 5 nomor 39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan tampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu bukanlah sebuah pengajaran, tetapi sebuah pembodohan. Jangan kalian selaku iman Kristen, Yesus saja ketika dia memikul salib dan disalibkan, digampar, Yesus marah. Kenapa kau memukul aku? Kata Yesus. Yesus aja nggak terima dipukul. Kenapa kau memukul aku? Kata Yesus. Dia tidak memberi lagi gampar berikutnya. Nah, gampar lagi, gampar lagi. Ada. Itu yang tertulis dalam Matius 5 nomor 39 hanya menye saja dan merupakan sebuah pembodohan. Sekarang saya tanya tidak pengikut jalan lurus, yang mana diamalkan? Ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, atau ajaran dari Yesus itu sendiri? Jika datang orang ke rumahmu melakukan kejahatan dengan merompak rumahmu, dia memperkaus istrimu, apakah kau mau memberikan anak kandungmu? Oke, kita jawabnya. Tapi sebelum kita jawab, Yesus kan pernah mengajarkan. Apa yang pemerintah. Jadi kita harus ngomong pemerintah. Jadi kalau misalnya ada kasus, enggak, saya tanya tadi dijawab dulu. Itu dulu dijawab, nanti dinarasikan ke yang lain. Ketika datang perompak ke rumah Anda, memperkaus istri Anda, apakah Anda mau memberi perempuan Anda? Kenapa Anda memotong? Tidak, saya tidak memotong. Supaya saya tidak lupa dengan pertanyaan saya, Anda tanggapi dulu pertanyaan saya, baru Anda berhasil ke yang lain gitu loh. Ya, silakan. Orang memperkosa anak saya. Kan ada pemerintah, makanya Yesus mengajak. Ini pemerintah belum tahu loh, di perompak yang masuk rumah Anda. Ini perompak yang masuk rumah Anda, belum tahu, polisi belum tahu, siapapun belum tahu loh. Ya, itu asumsi Anda. Itu jawab
Itu asumsi Anda. Itu jawaban saya. Jangan dulu, kondisinya tidak seperti yang Anda pikirkan. Kondisi yang saya sampaikan ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Yang saya sampaikan, simak dulu, jalan lurus. Simak dulu, Bang, Anda jalan lurus. Dengar dulu. Ketika di tengah malam datang perompak ke rumah Anda. Dia memperkaus istri Anda. Kejahatan yang dilakukan merompak Anda, memperkaus istri Anda. Apakah Anda boleh memberikan anak perempuan Anda jika dia meminta? Jangan potong saya. Ya, silakan dijawab. Tetap ada pemerintah yang mengatur. Makanya ada pemerintah yang mengatur. Nah, kita Ini tunggu dulu, pemerintah belum tahu. Kejadian ini terjadi di tengah malam, di hari. Tidak ada yang tahu perompak datang ke rumah Anda. Apa yang Anda lakukan? memangnya itu sudah terjadi. Inilah analogi untuk mempresentasikan apa pendapat Anda terhadap apa yang tertulis dalam kitab Anda. Apa yang lakukan? Loh, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mau memberikan anak perempuan Anda? Mana perintah Al-Quran bunuh sisa? Mana cium batu hitam bisa? Loh, kok lari? Aduh. Udah lari itu topiknya Anda. Aduh. Nih. Iya, nanti saya jawab. Tapi analogi saya ini tadi, Dinda, tolong kamu jawab. Di tengah malam, perompak datang ke rumah Anda gitu loh. Dia merampas harta Anda, memperkaus istri Anda. Lalu si penjahat ini meminta anak gadis Anda. Pemerintah belum ada yang tahu, tetangga pun nggak ada yang tahu gitu loh. Yang tahu hanya kalian dalam satu rumah. Apa yang Anda lakukan? Kamu mengikuti apa yang dilakukan di Aduh. Ini dong ya. Inilah yang harus kau lakukan. Inilah yang harus kau lakukan ketika kamu mengikuti Bible ini. Tertulis dalam Matius 5:42. Matius 5:42. Nih, tertulis dalam Matius 5:42. Tadi saya tanyakan, ketika datang perompak ke rumah Anda, dia memperkaus istri Anda, lalu meminta anak perempuan Anda, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda Bible, maka harus Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Berilah. Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta padamu. Tak boleh kau menolaknya. Jadi ketika ada perompak datang ke rumahmu, dia minta anak gadismu, harus kau berikan. Dan jika kamu tidak memberikan, kamu melakukan perlawanan dan berupaya melindungi istri dan anakmu, maka ajaran yang kau amalkan itu ajarannya Islam. Yang kedua, yang boleh Anda lakukan adalah berdoa. Seperti yang tertulis dalam Matius 5:44. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang aniaya kamu. Jadi kalau kamu rasa teraniaya, istrimu teraniaya, anakmu teraniaya, kau boleh melawan. Kau harus mengasihi musuhmu, dan kau berdoa ketika istri dan anakmu dianiaya. tidak disebutkan mana perintah ada aturan di Bible itu untuk melapor pemerintah dan polisi ada. tiga perintah Yang berarti mengajarkan minta utang itu ya. Kalau hari kepada pengajar Islam, Bible kan bisa dijawab Pak. Muhammad yang tidak sesuai dengan Mengikut jalan lurus, jangan ada tentang yang belajar bisa jawab. Anda bawa Al-Quran gitu maksudnya. Jawabannya di dalam yang ditanyakan tadi tentang Bible diperintahkan begitu. Anda nggak bisa jawab salah yang ditawarkan
aturan baru. Kalau dia Al-Quran tadi, nanti kalau Anda semua jawab, akan dijelaskan Pak. Nggak masalah. Tidak membuat Islam ada batasannya. Tapi masalahnya memang Anda tadi mengatakan baru, kalau tadi nggak bisa Anda jawab Pak. Bebel tadi perintah begitu Pak. Diam, udah, diam Dinda ya. Sekarang aku jawab pertanyaanmu ya. Ini sekarang aku jawab pertanyaanmu. Silakan, apa pertanyaanmu? Silakan. Silakan. Kau udah main chat, akan aku jawab pertanyaanmu. Silakan. Apa pertanyaanmu? Silakan. Iya, apa pertanyaanmu? Silakan. Aduh, udah tua dia, marah-marah dia. Iya, pertanyaanmu apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Muhammad mengikuti Al-Quran atau tidak? Ya, terus? Terus? Mana? Cuma tidak bisa di Al-Quran. Oke, mencium batu hajar aswad menghapus dosa, perintah bersunat di mana? Terus apa lagi? Ya, apa lagi? Apa lagi? Tadi apa lagi kamu bilang? Apa lagi? Hah? Oh, bunuh cicak dapat pahala. Itu. Oke, Bang Faruk jawab Dindanya. Abangnya jawab Dindanya. Boleh di-mute Dinda? Oke, saya jawab Dinda, boleh ya? Di-mute dulu Dindanya. Di-mute Dinda. Oke, mute Dinda ya. Dengar. Nah. Inilah bukti teman-teman Kristen ini nggak ngerti apa-apa tentang iman Islam. Dia berupaya memahami Islam sebagaimana dia memahami iman yang amburadul. Karena apa? Dengar. Dia meminta segala sesuatu terus eksplisit di dalam Quran. Karena apa dia meminta gitu? Wajar. Karena tidak ada nabinya Kristen. Kristen itu nggak punya nabi. Tuhannya duluan mereka. Tuhannya langsung yang dulu dia menyampaikan pengajaran. Udah gitu pun diingkari. Ini kutunjukkan data Dinda. Kami mematuhi Nabi Muhammad SAW dan Nabi memberikan pengajaran dan ilmu kepada kami. Itu legalitas. Legalitas yang pertama di dalam surah An-Nisa ayat 59. Nih. Ini dulu ya. Banyak data kepada Dinda. Nah. Di sini tertulisnya ya ayyuhalladzina amanu ya Allah wa ati Rasul, yang artinya wahai orang yang beriman, patuhilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW. Siapa ini tadi? Nah, ini legalitas yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ketika kami mematuhi dia. Sementara di dalam Bible tidak ada ayat mengatakan, ya Yesus mengatakan, wahai patuhilah Paulus. Patuhilah aku, patuhilah Yohanes, Markus, Lukas, dan patuhi juga Paulus. Tidak ada. Saya nggak punya legalitas untuk dipatuhi dan patuhi dia. Gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena kalian contoh pada Rasul kalian. Sementara ketika kamu kepada Rasul, ini diperintahkan oleh Allah. Taati Allah wa taati Rasul. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Siapa Rasul ini tadi? Kita buka di dalam surah Al-Fatihah 29. Nih, nanti sampai ke pengajian nih. Ya. Nih. Surah Al-Fatihah ayat 29. Nih. Ini original Muhammadur Rasulullah. Ini legalitas yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ketika dia mengklaim dirinya Rasul. Ada legalitas dalam Al-Quran yang dalam surah Al-Fatihah Muhammadur Rasulullah. Sementara Paulus ketika mengklaim dirinya Rasul, itu sepihak. Tidak ada Yesus mengatakan Paulus Rasulku, tidak ada. Apa juga tidak mengatakan Paulus Rasulku, tidak ada. Bahkan dalam Yohanes 17 nomor 3 Yesus berurusan, dan dalam Yohanes 17 nomor 8 dia berfirman bahwa segala firman kalau sampaikan kepada mereka ketika Paulus menjadi rasul, hanya
sementara semua firman telah disampaikan oleh Yesus. Ketika dia mengatakan dirinya nabi, ini legalitas dulu semua yang saya kasih tanda ya. Ketika dia mengklaim dirinya nabi, ada datanya dalam surah Al-A'raf ayat 45. Di situ dengan nabi, ya ayuhan nabi, yang artinya wahai Nabi Muhammad SAW. Sementara ketika Paulus bertemu dengan Yesus, ya dalam percaya dalam kabar 9, tidak ada Yesus mengatakan ya Rasul, terus nggak ada. Ujuk-ujuk Paulus Rasul. Nah, ini yang terakhir ketika Nabi Muhammad SAW berikan ajaran tertulis di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Ini datanya ini bentar Dinda. Nih. Al-Jum'ah ayat 2 ya. Dialah yang mengutus Rasul Nabi Muhammad SAW dari kalangan mereka. Ya, sendiri. Yang membaca kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan juga mereka, serta memberikan ajaran kepada mereka kitab Al-Quran dan Sunnah. Ini Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW mendapatkan legalitas yang begitu komplit dari Allah ketika menyampaikan pengajaran. Apa pengajarannya Nabi? Kalau kau membunuh cicak, kau dapat pahala. Karena apa? Cicak itu hama. Kotoran dari cicak itu bisa masuk ke dalam makanan. Ketika kita makan, kita akan kena penyakit karena kotoran cicak tadi. Sama kalian ya, mungkin cicak kalian pelihara di rumah kalian. Anehnya, ketika Nabi mengajarkan bunuh cicak dapat pahala kau terima, kenapa kau menerima pengajaran bunuh Tuhan dapat hapusan dosa? Kenapa kau percaya? Bunuh cicak dapat hak tolak, bunuh Tuhan dosa ditebus, kau percaya? Kau lebih pilih mana, bunuh cicak atau bunuh Tuhan? Pasti bunuh Tuhan. Gitu loh. Sekarang tunggu dulu Dinda. Sekarang saya tanya, ketika Lukas mengajarkan untuk menjadi pengikut Yesus harus benci kepada bapak, mama, istri, anak, keluarga dan diri sendiri. Di mana legalitas dari bapak yang membenarkan pernyataan Lukas yang tertulis dalam Lukas 14 nomor 6? Saya tanggapi ya. Jadi Anda menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad terdapat di dalam Al-Quran. Bunuh cicak dapat pahala itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian Anda juga bilang cicak itu kotorannya itu bukan latar belakang kenapa kamu harus bunuh cicak. Itu kan latar belakangnya kenapa cicak itu dianggap meniup api untuk membakar ibu. Itu juga masuk akal. Masa kita meniup kemudian akan membakar ibu? Itu konyol itu. Itu dongeng itu. Jadi itu alasannya cicak. Kenapa cicak di zaman Ibrahim kamu jadikan tumbal pada zaman cicak? Apakah zaman Ibrahim itu sama dengan cicak? Saya tidak ada ngomong gitu loh Dina. Jangan kau tanggapi. Enggak. Kamu jangan menanggapi sesuatu yang saya tidak mengatakannya. Dengar dulu Dinda. Kamu jangan mengatakan sesuatu yang saya tidak mengatakannya. Saya tidak ada mengkorelasikan antara cicak dengan Nabi Ibrahim tadi gitu loh. Bukan masalah takut loh Dinda. Kau yang udah cari kemana-mana. Tapi apa? Karena cicak membantu Ibrahim meniup api sehingga Ibrahim terbakar. Itu dongeng. Itu dongeng masa lalu. Saya tidak ada ngomong kayak gitu, hei. Semana diskusi. Enggak, saya tidak ada ngomong kayak itu tadi. Saya tidak ada narasikan itu tadi. Kok lari ke sana kamu? Itu dongeng abad ke-7. Itu dongeng ke-7. Dengan diskusi udah dua itu yang saya diskusi. Aku kan udah semua pengajaran dengan
Iya, dengar dulu. Waktu pun kalau kau sudah mulai lantur, nggak akan buka cara. Terserah kamu katakan aku, dengar dulu. Saya sudah katakan, Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan pengajaran, dia sudah dapat legalitas dalam surah Al-Jum ayat 2 yang memberikan pengajaran. Loh, itu bagian dari pengajaran Nabi yang menyampaikan Al-Quran dan juga memberikan pengajaran, yaitu Al-Sunnah, surah Al-Jum ayat 2 gitu loh. Tidak akan diajari Nabi Muhammad SAW begini gitu loh. Sekarang kamu tanggapi, sebutkan legalitas yang dimiliki Lukas. Karena ini Dinda, kau udah nggak kooperatif di diskusinya. Dan dulu, sekarang kau tanggapi, sebutkan legalitas apa yang dimiliki Lukas ketika memberikan pengajaran bahwasanya kalau Yesus harus benci kepada orang tua, istri dan anak-anak. Maksud saya silakan. Kamu bunuh cicak bukan karena kotor. Bunuh cicak ada masalahnya di zaman dahulu. Karena apa? Cicak membantu meniup api sehingga ibadah tertutup. Itu dongeng. Kenapa jarang dongeng abad ke-7 di bawah sekarang? Saya nggak ngomong gitu. Kamu ternak cicak 1 kali pukul 100 pahala. Bayangkan kalau Anda bunuh 1000 cicak. Oh, berapa banyak. Tetapi itu syirik, bro. Itu ajaran karena di dalam Al-Quran tidak ada perintah bunuh cicak dapat pahala, klik tepuk 100 pahala. Itu apa? Itu syirik. Oke, sekarang saya tanya, bagaimana dengan membunuh Tuhan dapat pengampunan dosa? Bagaimana dengan membunuh Tuhan dapat pengampunan dosa? Bagaimana? Loh, siapa mengikuti ajaran syirik? Gini, dengar Dinda. Dia sudah dapat legitimasi dari Allah. Simak teman-teman ya, ini direkam ya, kita rekam ya. Dia bilang Nabi Muhammad SAW menyampaikan syirik. Nih teman-teman ya, udah mulai menghujat nih teman-teman. Tengok nih. Dia mengatakan Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran syirik. Oke, sekarang saya tanya ke kamu, Dinda. Ya, diminta dulu moderator. Berikan dalilnya kenapa kau percaya dengan membunuh Tuhan dapat penebusan dosa kan? Silakan. Tidak ada legalitasnya dalam surah Al-Jum ayat 2. Sudah ada legalitasnya surah Al-Jum ayat 2. Sekarang saya tanya, legalitas apa yang dimiliki? Legalitas apa yang dimiliki Paulus ketika dia mengatakan untuk ikut Yesus harus benci kepada orang tuanya? Silakan. Legalitas apa? Terus legalitasnya ya, iman Kristen yang mengatakan bunuh Tuhan dapat penebusan dosa. Legalitasnya Tuhan penebusan dosa, di mana legalitasnya? Nggak kayak gitu nasiku tadi. Udah. Penting. Udah. Emosi dia. Udah emosi Bang Jo. Udah, biar Bang Bojo. Dia udah emosi Bang Bojo. Ujung-ujungnya menghujat ya udah. Tapi kita udah rekam teman-teman ya. Jadi saya udah kasih datanya tadi. Pengajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu dapat legalitasnya. Kan ada dalil tadi. Surah Al-Jum 2 gitu. Kami bunuh cicak dapat pahala, kalian komplain. Kalian bunuh Tuhan dapat penebusan dosa, kalian percaya. Ya ketarik kok tadi teman-teman. Hujan.